Selamat pagi anak-anakku dan kedua orang tua yang ada di rumah. Kembali lagi Pak Guru menyapa, salam sehat selalu. Mari tetap kita memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan kita menjaga jarak. Nah anak-anakku, hari ini hari Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2020. Kembali lagi kita akan belajar bersama dengan Pak Guru, yaitu mata pelajaran matematika, yaitu kita akan belajar tentang operasi hitung satuan waktu. Nah anak-anakku, pada awal permulaan Pak Guru akan menyampaikan bahwa satuan waktu itu kita akan mengenal ada hari, jam, menit, dan detik. Jadi anak-anakku, nanti dalam antar satuan waktu itu kita akan menghitung, mengenal berapa jumlah. Contohnya satu hari itu berapa jam, dari jam ke menit, dari menit ke detik, dan dari jam ke detik. Nah anak-anakku, semuanya itu kita pakai dengan perhitungan waktu. Karena itu Pak Guru mengajak untuk anak-anakku, mari kita lihat bersama di buku matematika halaman 28. Coba anakku perhatikan di situ, kita lihat ada 3 contoh bentuk jam. Nanti kita lihat yang gambar biru atau berupa asiran, itu kita akan menentukan waktu dari jam ke menit. Contoh pertama kita lihat itu dari jarum jam panjang dan jarum jam pendek, yaitu di angka sudah bergeser dari angka 12 ke angka 1, sedangkan jarum jam panjangnya di angka 3. Sebelumnya Pak Guru mau menyampaikan kepada anak-anakku adalah bahwa ada fungsi daripada jarum jam. Sehingga kita lihat ada 2 bentuk jarum jam, yaitu ada jarum jam panjang dan jarum jam pendek, di mana jarum jam pendek menentukan jam, serta untuk jarum jam panjang menentukan menit. Nah anak-anakku perhatikan baik, ukuran atau jarak waktu jarum jam, yaitu kita lihat ada 12 angka. Dari 12 1 putar sampai ke 11, jadi jumlahnya itu ada 12 angka. Pak Guru ingatkan bahwa masing-masing jarak itu adalah 5. Jadi jumlah semuanya 1 jam itu adalah 60 menit. Nanti anakku lihat pada contoh yang Pak Guru buat. Perhatikan baik anakku. Pak Guru gambar sebuah jam bentuk lingkaran. Di sini angka 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Jadi anak-anakku perhatikan bahwa 1 jam itu kita kenal sama dengan 60 menit. Dari mana kita mengetahuinya? Anakku perhatikan, sehingga Pak Guru katakan bahwa jarak dari setiap angka itu adalah 5. Jadi kita lihat dari 12 ke 1 adalah 5, 1 ke 2 juga 5, berarti kalau perhitungan dari 12 ke 2 berarti adalah 10. Jadi setiap ini adalah 5. Jadi atau memudahkan kita, kalau lihat jarum jam berarti panjangnya, berarti kita langsung kalikan saja dengan 5 sesuai dengan jarum jam yang ditunjuk. Nah anak-anakku, kita konsep dasarnya adalah 1 jam adalah 60 menit.
Jadi kalau 1 jam itu sama dengan kita bawa ke detik, berarti jumlahnya adalah 3.600 detik. Ya. Kalau kita bawakan dari 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi kalau Pak Guru kasih ingatkan bahwa seperti hari, berarti 1 hari itu kita mengetahui bahwa ada 24 jam. Ya. Jadi perhitungan jam itu adalah ada jam 12 dan ada jam 24. Nanti Pak Guru akan kasih penjelasan. Nah, anak-anakku, kita kembali lihat pada gambar bahwa pada asiran pertama itu kita lihat di angka jarum jam pendek di angka 12 sudah bergeser sedikit ke arah 1, sedangkan jarum jam panjangnya di angka 3. Berarti kita hitung, Pak Guru kasih contoh, Pak Guru gambar baru, bentuk jam 12, 39, 12, 45, 7, 8, 10, 11. Jadi kita lihat dari 12 ke 3. Jadi kita lihat, boleh kita memudahkan kita bentuk pakai anak panah, berarti dia lewati 1, 2, 3. Berarti setiap, seperti tadi Pak Guru katakan bahwa setiap jarak angka itu ada 5, berarti langsung 3 kali 5, berarti 12 ke 1, 5, 12 ke 2, 10, 12 ke 3 adalah 15. Jadi kita bisa menjawab bahwa dari 1/4 jam sama dengan 1/4 itu kali dengan 60 menit, jadi hasilnya sama dengan 15 menit. 15 menit itu kita lihat yang sesuai pada gambar itu, kita lihat dari jarum jam saja kita bisa tahu menentukannya. Jadi patokannya adalah setiap jarak itu adalah 5. Itu yang Pak Guru bisa sampaikan untuk contoh yang pertama. Contoh gambar yang kedua kita lihat itu ditanya setengah jam. Setengah jam itu kita bawakan dia ke menit. Caranya bagaimana, anakku? Jadi kita lihat setengah jam berarti kita kalikan dengan 60. Jadi patokannya dasarnya itu adalah 60. Jadi kita sudah tahu bahwa 1 menit itu adalah 60 detik, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi kita langsung boleh kita pakai cakar, setengah kali dengan 60. Berarti 60 per 2 sama dengan 30. Jadi kita mendapatkan bahwa hasil dari setengah jam itu kita bawakan ke menit, hasilnya adalah 30 menit. Kita membuktikannya dengan gambar, yaitu 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Jadi kita bisa membuktikan bahwa dia setengah. Kita lihat saja 12, semuanya angka 12, setengahnya berarti dia belah di 6. Baru kita mulai hitung, berarti 5, 10, 15, seperti tadi 3, 15, 24, 25, 5, 30 di 6. Sama. Banyak cara yang bisa kita tempuh. Jadi anakku, dari setengah jam kita bawa dia ke menit adalah 30 menit. Contoh yang ke gambar yang ketiga, kita lihat itu adalah 3/4 jam. Kita bawa dia ke menit. Caranya bagaimana? Sama, kita membuktikannya. 3/4 jam. Kita bawa dia ke menit. Berarti caranya sama. Boleh kita pakai cakar, 3/4 tetap kali dengan 60. Berarti 3 kali 60 sama dengan 180 per 4. Berarti kita langsung bagi. Kita bagi 180
bagi dengan 4. Perkalian yang mendekati 18 adalah 4, 16 berarti 0, 2. Jadi 20 berarti bagi 4 sama dengan 5. Jadi untuk mendapatkan hasil 3/4 jam, kita bawa ke menit sama dengan 45 menit. Kita bisa membuktikannya pakai gambar. Perhatikan baik anakku, tetap kita menulis jarum jam, angka 6, 3, 9, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Jadi kita lihat 3/4. Jadi anakku, Pak Guru ingatkan bahwa ada istilah jam, ada setengah seperti tadi 1 jam itu adalah 60 menit. Ada setengah jam seperti tadi itu adalah 30 menit. Ada istilah 1/4 jam, berarti dia adalah 15 menit seperti tadi di angka 3 dan 3/4. 3/4 berarti kita membuktikan, berarti hasilnya adalah 45. Kita bisa hitung berarti jarum jam panjangnya di angka berapa. Mari kita lihat. Kita lihat dia harus 45 menit. Kita buktikan. 12 ke 1 5, ke 2 10, ke 3 15, ke 4 20, ke 5 25, 6 ke 30, 7 ke 35, 8 ke 40, 9 ke 45. Jadi di sini 45. Jadi kita mengatakan bahwa itu bisa kita katakan bahwa itu adalah jam 3/4. Jadi kita bawa ke menit adalah 45 menit. Nah anak-anakku, semoga gambaran banyak cara yang bisa kita tempuh. Semoga anak-anakku bisa melatih. Boleh cakar perkalian secara langsung maupun kita bisa buktikan pakai bentuk gambar jam. Nah anak-anakku, seperti kita lihat pada buku anak-anakku masih di buku matematika, kita lihat di halaman 29 itu ada contoh 3 jenis kegiatan. Yang pertama sarapan pagi, yang kedua mandi, yang ketiga itu bermain bulu tangkis. Nanti dalam gambar tersebut yang sesuai dengan bayangan asir itu kita menentukan lama waktu kegiatan yang berlangsung sesuai dengan yang ada. Jadi kita lihat, Pak Guru bisa untuk menerangkan bahwa kita lihat saja di jarum jam, kita lihat dari 12 ke 2, berarti tetap perhitungannya itu adalah 12 ke 1 5, berarti 12 ke 2 adalah 10. Jadi lamanya waktu dia sarapan pagi berarti lamanya adalah 10 menit. Ya. Contoh yang kedua kegiatannya mandi, kita lihat dari 12 ke angka 4. Berarti kita hitung sama-sama, berarti 5, 10, 15, 20. Berarti lamanya kegiatan dia untuk mandi itu adalah 20 menit. Yang terakhir yaitu kegiatannya bermain bulu tangkis. Kita lihat dari 12 sampai di angka 8. Boleh kita kalikan langsung dengan 5, tapi kita membuktikannya kita pakai bentuk gelombang. Kita lihat, hitung sama-sama 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Jadi kita mendapatkan lamanya waktu kegiatan dia bermain bulu tangkis itu adalah 40 menit. Jadi untuk belajar menyangkut waktu kita harus membuktikan, yaitu boleh kita pakai perkalian, boleh juga kita hitung pakai gelombang, memakai gambar. Nah, anak-anakku, untuk belajar menyangkut jam, konsep dasar intinya itu adalah kita harus mengetahui seperti tadi yang Pak Guru sudah jelaskan bahwa kita mengetahui bahwa dari jam ke menit, menit ke detik, dan jam ke detik itu harus kita pegang kuat dan tahu berapa jumlah
satuannya. Nah, anak-anakku, Pak Guru kasih contoh lagi untuk menyelesaikannya. Kita lihat masih di halaman 29 nomor 1. Jadi kita lihat di situ ada dua jam sama dengan, berarti kita disuruh bawakan dia ke menit. Berarti sama. Berarti langsung karena patokannya dasarnya itu adalah 1 jam sama dengan 60 menit, maka kalau 2 jam langsung kita kerjakan 2 kali 60 sama dengan 120 menit. Nah, boleh kalau ini boleh pakai cakar bersusun pendek, boleh, berarti 60 kali 2 boleh, bisa banyak cara nak. Jadi 0 kali 2 0, 2 kali 6 sama dengan 12, sama hasilnya ya. Jadi ingat dasarnya itu adalah 1 jam itu sama dengan 60 menit. Sehingga nanti kita lihat konteks pertanyaannya berapa jam yang ditanya, baru nanti kita kalikan dengan 60 menit ya. Nah, anak-anakku, kita lihat itu sama nomor 2, nomor 3. Pak Guru sedikit kasih penjelasan bahwa itu, perhatikan baik, nomor 3 itu disuruh kita menguraikan dari 75 menit itu sama dengan berapa jam dan berapa menit. Jadi kita lihat 75 menit karena dasarnya itu adalah 1 jam itu adalah 60 menit. Berarti kita lihat 75 menit sama dengan, kita langsung bawakan dia ke menghitung ke jam, berarti 75 berarti karena patokannya adalah 1 jam 60, berarti dia kena 60, berarti sisa di 15. Berarti 60 ini adalah 1 jam, 15 ini adalah menit. Jadi waktu dari 75 menit itu sama dengan 1 jam 15 menit. Jadi intinya adalah dasar tadi yang hanya 1 jam itu adalah 60 menit ataupun 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, jadi untuk belajar waktu, satuan waktu ini Pak Guru rasa itu tidak memudah karena itu waktu yang biasa kita lihat, kita pergunakan. Nah, Pak Guru kasih contoh lagi di nomor 4. Masih di dalam buku itu kita lihat Pak Guru menjelaskan bahwa 2 jam, kita lihat 2 jam 45 menit lewat 30 detik ditambah 5 jam 40 menit lewat 35 detik. Nah, anak-anakku, sebelum untuk kita menyelesaikan hasilnya, untuk menjadi perhitungan kita sementara, jadi anak-anakku harus menghitung dulu. Jadi jumlahkan semua dulu, yaitu kita langsung jumlahkan semua, baru kita pindahkan dari detik ke menit kalau itu lebih. Kalau tidak, tetap berada di posisi tetap di detik. Dan juga kalau perhitungan di menit, kalau lebih dari 60 berarti sisanya itu adalah tetap di menit. Nanti yang lebih dari 1 atau 2 itu berarti pindahkan ke jam. Nah, anak-anakku, mari perhatikan baik. Jadi kalau 30 detik tambah 35 detik berarti kita langsung jumlahkan 0 tambah 5 sama dengan 5, 3 tambah 3 sama dengan 6. Sedangkan yang sebelah dari yang menit punya adalah 5 tambah 0 sama dengan 5, 4 tambah 4 sama dengan 8.
Jadi di sini adalah 2 jamnya adalah 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi ini perhitungan kita sementara. Baru kita mulai menguraikan. Nah, anak-anakku perhatikan baik. Tetap berdasarkan patokan konsep dasarnya bahwa 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi kita lihat dari detik kita pindahkan ke menit karena lebih dari 60. Berarti tetap kita tulis di sini tinggal 5. 1 ini kita bawakan dia ke menit. Berarti pasti dia akan berubah posisinya. Jadi nanti dari 85 ini kena tambah lagi 1, berarti jadinya 86 atau penjumlahan biasa 1 tambah 5 dan 4 tambah 4. Jadi berubah menjadi 86. Dari menit ini anakku tetap kita akan bawakan dia ke jam, berarti kita menghitung karena patokannya adalah 1 jam adalah 60 menit, maka 86 menit berarti kita kurang dengan 60, berarti 1 jam 26 menit. Jadi 1 jam kita pindahkan ke 1 jam kita pindahkan menjadi 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 tambah 5 sama dengan 8. Jadi dia sudah berubah. Jadi di sini tinggal hanya 26 karena tadi jumlah totalnya adalah 86 menit. Kita bawakan dia ke jam berarti tinggal hanya 26 menit. Sehingga 1 pindahkan jadi jam berarti 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 tambah 5 sama dengan 8. Jadi perhitungan waktu penjumlahan 2 jam 45 menit lewat 30 detik tambah 5 jam 45 menit lewat 35 detik. Hasilnya adalah kita mendapatkan 8 jam tambah 26 menit tambah 5 detik. Jadi hasil cara untuk kita mengerjakannya seperti itu anakku. Jadi kita jangan terpancing dulu. Jadi kita harus bisa merubah, melihat kalau lebih dari kalau pas 60 berarti tetap 0. Berarti kita harus pindahkan dia ke menit. Ataupun sebaliknya dari menit lebih dari itu, kalau kurang dari 60 berarti 59 berarti tetap. Kalau lebih dari itu berarti kita harus memindahkan. Ya, semoga anakku bisa memahami penjelasan Pak Guru. Berikutnya anakku kita lihat di halaman 30 itu menyangkut pengurangan. Jadi anak-anakku perhatikan baik. Kita lihat soalnya 4 jam 20 menit 30 detik kurang 2 jam 45 menit 50 detik. Nah anak-anakku bagaimana cara untuk kita langsung mengerjakannya? Nah, anak-anakku, Pak Guru ingatkan lagi bahwa untuk belajar tentang satuan waktu ini kita tidak bisa secara langsung seperti perhitungan operasi pengurangan yang biasa. Jadi anakku perhatikan baik, kalau menyangkut detik, menit, jam kita harus pintar-pintar menghitung waktu karena itu merupakan ada dasar atau patokannya. Nah, anak-anakku sebelumnya dari 4 jam 20 menit 30 detik ini kita istilahnya kita pakai dengan cara teknik meminjam dulu. Nah anakku perhatikan baik. Dari 4 jam 20 menit 30 detik. Karena kita pakai sistem teknik meminjam, berarti kita harus meminjam. Berarti perhatikan baik. 30 kita pinjam dari 1 dari menit, berarti jadinya adalah 90 detik. Perhatikan baik. Jadi jadinya 90 detik. Sedangkan kita sudah berikan ke detik berarti tinggal hanya 19.
Dari sisa 19 ini kita pinjam 1 jam. Dari 4 jam ini kita pinjam 1. Berarti dia jadinya itu karena 60 menit. Berarti kita tambah dengan 19. Berarti jadinya 79. Berarti 4 jam ini sudah berubah. Berarti tinggal hanya 3 jam. Jadi kita mendapatkan untuk teknik meminjam sementara yaitu 3 jam 79 menit 90 detik. Langsung kita lakukan pengurangan. Kurang dengan 2 jam 45 menit 50 detik. Tolong perhatikan anakku baik-baik. Jadi kita mulai menghitung. 0 kurang 0, 0. 9 kurang 5, 4. Berarti dia masuk ke detik. 9 kurang 5 sama dengan 4. 7 kurang 4 sama dengan 3. Berarti dia ke menit. Jam. 3 jam kurang 2 jam. 3 kurang 2 sama dengan 1 jam. Jadi anakku, untuk mendapatkan hasil dari 4 jam 20 menit 30 detik kurang dengan 2 jam 45 menit 50 detik, kita mendapatkan itu adalah 1 jam 34 menit 40 detik. Sehingga anakku perhatikan baik cara kerja untuk mendapatkan hasil dalam bentuk pengurangan. Jadi kita langsung pakai teknik meminjam dulu. Semoga anakku bisa paham. Pak Guru lanjut. Contoh di bagian 1 dalam bentuk soal cerita. Pak Guru bacakan soal. Semua kita pakai cakar. Kita membuktikannya. Perhatikan baik anakku. Bayu tiba di sekolah 1/4 jam sebelum pukul 7 atau jam 7. 07.00. Pukul berapa Bayu tiba di sekolah? Berarti sebelum jam 7. Jadi cara kerjanya sama. 1/4 jam berarti 1/4 jam. Itu sama dengan 1/4 tetap kali dengan 60. Berarti sama dengan 60 bagi dengan 60 bagi dengan 4. Berarti kita membuktikan pakai cakar. 60 bagi 4. Perkalian yang mendekati 6 ada 4 adalah 1. 4 turunkan 2, 20 bagi 4 sama dengan 5. Berarti kita mendapatkan hasilnya adalah 15 menit. Ataupun dengan cara yang lain anakku. Cara yang lain adalah kita pakai cara lain untuk mendapatkan hasil. Cara lain adalah yang menjadi catatan dulu anakku. Jangan melihat soal dari waktu yang ditentukan setelah kita mendapatkan hasilnya 15. Jangan kita lihat seperti di dalam buku itu. Jam 7, 07.00 kurang dengan 00.15. Kita langsung mengerjakan secara pengurangan operasi, jangan. Jadi kalau kita langsung mengerjakan nanti hasilnya tidak sesuai. Ini Pak Guru ingatkan, jangan memakai cara seperti ini. Jadi kalau pengurangan biasa berarti 10, 0 kurang 5 tidak bisa pinjam. 10 kurang 5, 5. 9, 8, 7, 0.
Nah, ini salah. Cara kerja yang begini salah. Yang benarnya adalah kita harus tahu bahwa jam 7 itu adalah sebelumnya adalah jam 6 titik, karena jam 7 berarti tambah 60 menit. Karena itu perhitungan 1 jam. Jadi jam 6 tambah dengan 60 menit berarti itu sama dengan 1 jam. Berarti menjadi jam 7. Dikurangi dengan 15 menit tadi, yaitu 15 menit 00:15. Baru kita langsung lakukan perhitungannya, yaitu 0 kurang 5 sama dengan, tidak bisa kita pinjam 1 dari 6, yaitu jadi 10. 10 kurang 5 sama dengan 5. Sudah pinjam 1 tinggal 5. 5 kurang 1 sama dengan 4. Turunkan 6, turunkan 0. Jadi jam 6:45 menit. Jadi waktu anakku, waktu yang dibutuhkan Bayu atau lamanya waktu tiba di sekolah itu adalah pukul 6:45 menit. Ya. Jadi anakku, jadi dalam mengerjakan soal mengenai waktu kita harus pegang kuat dasar perhitungannya, satuannya. Nah, anak-anakku, contoh 2 juga sama cara kerjanya, hanya beda angka. Pak Guru kasih penjelasan lagi di halaman 31. Perhatikan baik anakku. Pak Guru selesaikan di nomor 1 bagian A. Nomor 1 halaman 31. Bagian nomor A. Nomor 1 A. 2 jam, 2,5 jam disuruh kita bawakan ke menit. Nah, tetap kita patokannya pertama itu adalah 2 jam itu sama dengan 2 jam sama dengan 120 menit. Dari mana kita mendapatkan? Yaitu 2 kali 60 menit. Karena 1 jam itu adalah 60 menit. Maka kalau ke 2 jam berarti 120 menit. Sedangkan kalau setengah jam tetap. Jadi tadi kita sudah dapatkan 120. Kalau setengah jam berarti setengah kali dengan 60. Berarti sama dengan 60 per 2 sama dengan 30. 30 berarti dia setengah jam. Baru kita menjumlahkan jumlah menitnya, yaitu 120 tambah dengan 30 menit. 0 tambah 0, 0. 2 tambah 5, 3 sama dengan 5. Turunkan 1. Berarti jumlah keseluruhannya adalah 150 menit. Jadi kalau pertanyaannya 2,5 jam itu adalah 150 menit. Itu contoh yang pertama dari nomor 1 bagian A. Contoh di nomor 2 bagian A, masih dengan penjumlahan. Nomor 2 bagian A. 3 jam 10 menit 53 detik ditambah 1 jam 44 menit 12 detik. Nah, seperti tadi Pak Guru sudah katakan bahwa kita untuk sementara kita jumlahkan saja dulu. Baru kita membilahkan dia. Berarti kita lihat. Yang pertama adalah detik. 5 tambah 2 sama 5 tambah 3 tambah 2 sama dengan 5. 5 tambah 1 sama dengan 6. Berarti dia masuk di detik untuk sementara. Yang
di menit. 0 tambah 4 sama dengan 4, 1 tambah 4 sama dengan 5. Di jam adalah 3 tambah 1 sama dengan 4 jam. Lalu anakku, kita mulai lihat perhitungan waktunya. Karena patokannya dasarnya adalah kita dari menit ke detik. Tadi kalau perhitungannya 60 berarti lebih dari itu berarti kita pindahkan dia ke menit. Ataupun dari menit lebih berarti pindahkan ke jam. Jadi anakku perhatikan baik. 65 berarti lebih dari 60. Berarti dia lari ke 1 menit. 1 menit lewat 5 detik. Nah, berarti posisi yang berada di detik itu adalah 5 detik. Sedangkan yang 1 menit yang 60 itu kita pindahkan ke menit. Berarti pasti di menitnya mengalami perubahan. Yang tadi posisi sementaranya adalah 54 menit. Sehingga kita tambahkan dengan 1 menit dari detik, yaitu 0 tambah 1 tambah 0 sama dengan 1, tambah 4 sama dengan 5. 1 tambah 4 tetap 5. Lalu berarti dia tetap masih di menit karena belum sampai 60. Setelah itu kita menghitung jam, tetap 3 tambah 1 sama dengan 4 jam. Jadi anak-anakku 3 jam 10 menit 53 detik tambah 1 jam 44 menit 12 detik sama dengan 4 jam 55 menit 5 detik. Semoga anakku bisa mengerti ya. Anak-anakku harus latih ya. Nah, itu banyak soal nanti anakku bisa mengerjakannya. Latihan di rumah. Pak Guru kasih latihan lagi di halaman 32. Di halaman 32, perhatikan baik anakku. Halaman 32. Sebelumnya anakku, Pak Guru sedikit menjelaskan bahwa kita di Indonesia ini terbagi dalam 3 zona. Seperti yang anakku nanti membaca, penuntunnya ada di halaman buku 3 halaman 30 matematika. Jadi anakku perhatikan baik bahwa kita di Indonesia ini terbagi menjadi 3 zona waktu, yaitu waktu bagian barat, waktu bagian tengah, dan waktu bagian timur. Nah, anak-anakku, sepintas Pak Guru mengingatkan bahwa kita di Papua ini termasuk waktu Indonesia Timur. Jadi Pak Guru kasih ingatkan bahwa perbedaan waktu dari waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia bagian Timur itu perbedaannya yaitu perbedaannya 1 jam. Jadi ingat saja anakku, kalau biasanya kalau di bagian barat berarti kita beda 2 jam. Nah, jadi ingat, biasanya kita lihat, dengar itu biasanya di televisi, biasanya kita punya saudara mereka jam 8 malam itu mereka biasa melakukan ibadah. Jadi itu karena kita di sini jam 6. Nah, perhitungannya di sana jam 6 karena beda waktunya adalah 2 jam. Jadi itu yang contoh yang nyata yang biasa kita lihat, dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ingat saja anakku, perbedaan kita dengan bagian tengah itu adalah 1 jam. Sedangkan kita di Papua dengan di barat itu berarti contohnya di Jakarta berarti 2 jam. Jadi kalau
Mereka jam 6 sore. Jam 6 sore berarti kita naik. Berarti jadinya kita jam 8. Ya. Jam 8 malam atau pukul 20. 20.00. Nah. Jadi Pak Guru ingatkan bahwa Pak Guru perbedaan waktu itu masing-masing itu antara satu jam. Ya. Jadi kembali lagi kepada soal anakku. Jadi Pak Guru ingatkan lagi bahwa Pak Guru bisa menjelaskan satu nomor saja. Jadi untuk nomor 3 Pak Guru menjelaskan di bagian A. Nomor 3 bagian A. 3 jam sebelum pukul 21, 3 jam sebelum pukul 21:20. Itu adalah pukul berapa? Nah, berarti kita hitung mundur karena dikatakan sebelum sampai jam 21:20. Kalau perhitungan waktu itu adalah jam 9:20. Berarti kita hitungnya ini malam. Jadi perhitungannya itu adalah yang paling memudahkan anak-anakku. Caranya begini, perhatikan baik. Perhitungan waktu kalau ditanya sebelum atau sesudah atau setelah. Caranya begini. Kita tulis 21:20. Ini pertanyaannya. Disuruh kita menghitung 3 jam sebelumnya. Berarti hitung menurun ke bawah. Sebelum patokannya di 21, kita turun ke bawah. Berarti turun. 21:20 berarti turun ke bawah 20. Turun ke bawah 19:20. Terus 18:20. Kita hitung. Dia suruh kita hitung 3 jam sebelumnya. Berarti 1, 2, 3. Selesai. Berarti waktu sebelum jam 21:20, 3 jam sebelumnya itu adalah jam 18:20. Atau perhitungan kita waktu di Papua bagian timur itu adalah jam 6:20. Kalau kita waktu di Papua ini malam. Jadi anakku, perhitungan waktu Pak Guru yakin anak-anakku bisa memahami. Artinya pegang dasar konsepnya, satuannya, lalu kita melihat berapa angka atau jumlah yang dipertanyakan untuk kita. Jadi ini contoh saja sementara. Jadi Pak Guru ingatkan lagi, kalau untuk perhitungan waktu setelah berarti hitungnya naik. Hitung berapa kali? Pak Guru kasih contoh saja di Pak Guru kasih contoh soal yang lain. Tadi kita sebelum ini setelah. Contohnya sekarang jam 11. Contoh jam 11:00. Berarti 3 jam. Setelah 3 jam ke depannya jam berapa? Berarti hitung naik. 11, 12, 13, 14. Berarti dari jam 11, 3 jam ke depannya itu adalah jam 14 atau jam 2 siang. Jadi anakku tidak susah. Jadi perhitungan sebelum, sesudah, sebelum hitungnya mundur, setelah naik.
Jadi anakku perhatikan baik cara kerjanya. Pak Guru yakin anak-anakku akan bisa mampu untuk menjawab dan memahami. Nah, anak-anakku sebagai tugas anak-anakku, Pak Guru kasih penugasan di halaman 31, yaitu di nomor 1. Ini penugasan halaman 31. Nomor 1 huruf. Nomor 1 huruf B dan H. Nomor 2, anakku mengerjakan huruf B dan D. Nomor 3 halaman 32. Nomor 3 halaman 32, anakku kerja huruf B dan D. Sedangkan nomor 4 anakku kerja semua. Itu gampang itu. Jadi anakku patokannya itu adalah perbedaan waktu. Pak Guru ingatkan perbedaan waktu itu 2 jam. Jadi lihat contoh tabel itu, nomor A, nomor 4 itu berarti anakku lihat, oh ditanya bagian baratnya jam 4. Berarti di tengah berapa, di bagian timur kita ini berapa. Jadi ingat selisihnya hanya 1 jam. Itulah anak-anakku yang bisa Pak Guru sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat yang menyangkut operasi hitung satuan waktu. Jadi anak-anakku, Pak Guru yakin yang lain dalam soal latihan itu anakku bisa latihan, bisa minta bantuan Bapak Mama untuk menjadi pedoman untuk anak-anakku. Dan akhirnya dari Pak Guru mengucapkan kepada anak-anakku dan kedua orang tua di rumah, salam sehat selalu. Terima kasih. Tuhan tetap jaga kita selalu. Selamat pagi.